Masih di soal mengenai limit fungsi trigonometri, nah tapi sekarang kita akan bahas untuk bentuk limit fungsi trigonometri yang menuju ke tak hinggaan. Jadi bukan menuju suatu angka gitu, bukan menuju 0, tapi menuju ke tak hinggaan. Nah di sini kita punya bentuk kayak gini. Limit x menuju tak hingga dari x kuadrat dikalikan dengan sin 1/x dikalikan dengan tan x. Mungkin saya warna-warnain dulu yang berbeda-beda supaya teman-teman bisa lihat perbedaan masing-masingnya ya. Nah, yang pertama gini, idenya adalah kalau kita ketemu bentuk limit x menuju tak hingga, sesuatu yang menuju tak hingga ketika berada di limit trigonometri, maka idenya sebenarnya kita harus kembalikan ke bentuk menuju 0. Kenapa? Karena memang biasanya, bukan biasanya ya, tapi hampir semua soal limit itu memang bisa dikerjakannya hanya kalau x-nya menuju 0. Adapun kalau misalkan x-nya menuju 1, ya pasti nanti x min 1. Kalau x-nya menuju 2, berarti x min 2. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kayak gini, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti melakukan pemisalan. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita mesti melakukan pemisalan, misalkan y sama dengan 1/x. Jadi kita misalkan y sama dengan 1/x. Artinya apa? Kalau y-nya sama dengan 1/x, berarti kan x-nya sama dengan 1/y. Gitu ya. Artinya apa sih kalau ketemu y sama dengan 1/x dan x sama dengan 1/y? Ketika x-nya menuju tak hingga, maka nah, kalian pikirin nih, kalau ketika si X yang ini itu menuju tak hingga. Artinya menuju tak hingga tuh bilangan yang sangat besar. 1 dibagi bilangan yang sangat besar. 1 dibagi 1000. 1 dibagi 1000 itu kan 0,001 ya. 0,001. Nah, sekarang gimana kalau nolnya makin banyak gitu, 1 bagi sejuta? Kan nolnya jadi makin banyak kan, 0,00001 gitu. Kalau 1/1 triliun, sama juga 0,0000, banyak di belakang baru 1. Artinya kalau x-nya menuju suatu bilangan yang sangat besar, maka x-nya akan menuju 0. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah si limit x menuju tak hingga yang berada di sini tadi gitu ya. Si limit x menuju tak hingga yang di situ tadi, ini bukan x-nya menuju 0, y-nya menuju 0. Jadi ketika x-nya menuju tak hingga, maka yang terjadi adalah y-nya menuju 0. Maka si soal ini bisa ditulis menjadi limit y menuju 0 dari x kuadrat berarti adalah 1/y kuadrat dikalikan dengan sin, nah 1/x. 1/x-nya berarti jadinya y. Dikalikan dengan tan 1/x. Nah, berarti jadinya tan y. Nah, semudah itu ya. Maka artinya apa? Artinya adalah ini bisa menjadi limit y menuju 0 dari, nah, sin y itu kan 1/y kuadrat ya. Berarti si 1/y kuadratnya itu bisa dibagi-bagi lah gampangnya gitu. Jadi sin y per y dikali lagi dengan limit y menuju 0. Nah, di sini adalah yang di sebelah kanannya. Berarti tan y per y. Dimana jadinya berapa? Ya udah, berarti jadinya sama dengan 1 kali 1. Jadinya adalah 1. Gitu ya, maka jawaban yang tepat adalah D. Nah, gitu. Semudah itu ya. Nah, oke. Mungkin satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Sekarang kita gimana kalau ketemu bentuk kayak gini? Limit x menuju 0 dari 1 min cos x per 2x sin x. Nah, kalau kita ketemu bentuk kayak gini, coba saya lihat pembilangnya. Nah, biasanya pokoknya kalau trigonometri itu, limit fungsi trigonometri ya. Kalau kita udah ketemu bentuk yang ada kos-kosannya gitu, ada kosnya, maka disitulah kita mulai untuk harus berpikir kira-kira nih si kos mau diapain gitu ya. Satu hal yang perlu kita ingat adalah rumus sudut rangkap namanya. Nah, rumus sudut rangkap ini kalau kita punya cos 2 alfa, ini rumus sudut rangkapnya akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa.
Yang berarti apa? Yang berarti 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos 2 alfa. Dan kalau kita ganti 2 alfanya itu dengan X ya. 2 alfanya kita ganti dengan X. Jadi di sini 1 min cos X. Nah, kalau di sini 2 alfa, di samping sini jadi 1 alfa. 2 sin kuadrat 1 alfa. 2 alfa, ini jadi 2 sin kuadrat 1 alfa. Nah, berarti kalau 1 min cos X saja, berarti jadinya adalah 2 sin kuadrat setengah X. Nah, inilah yang mesti kalian pegang. Jadi, 1 min cos X ternyata sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Dan itu bisa disubstitusi ke sini. Gitu. Maka yang terjadi gimana? Berarti 1 min cos X-nya, gitu ya, itu tinggal diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Nah, kayak gitu. Nah yang di bagian apa ini penyebutnya, gitu ya. Nah ini akan menjadi 2X dikalikan dengan sin 3X. Jadi 2X dikalikan dengan sin 3X. Maka berarti gimana nih jadinya? Ya udah, berarti menjadi limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat setengah X per 2X sin 3X. Oh berarti bisa dibikin kayak gini. Berarti adalah 2 sin setengah X dikalikan dengan sin setengah X. Terus yang di penyebutnya berarti kita bagi-bagi aja. Oh yang di sebelah kiri sama 2X, yang di sebelah kanan sama sin 3X. Nah tinggal yang ini dikasih limit. Jadi limit X menuju 0 dari 2 sin setengah X per 2X dikali limit X menuju 0 dari sin setengah X per sin 3X. Nah tentunya sebenarnya ini bisa langsung nggak apa-apa, tapi ya saya pakai cara yang lebih lambat sedikit deh biar teman-teman pada ngerti sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu ya. Jadi intinya gini sih teman-teman. Nah yang ini di sebelah kiri kita kalikan dengan setengah X per setengah X gitu. Lalu yang berada di sebelah kanan ini dikali setengah X per setengah X dikali 3X per 3X. Maka apa yang terjadi? Oh berarti yang di sebelah kiri ini berarti jadinya limit X menuju 0 dari, gini ya, berarti 2 sin setengah X per setengah X dikalikan dengan, nah ini berarti ada sisa setengah X yang masih ada di atas kan, yang belum kepake gitu. Nah per 2X nya kita taruh di sini. Dikalikan dengan limit X menuju 0. Baru kita kalikan lagi dengan limit X menuju 0 dari, nah, sin setengah X kita gabungkan dengan, bukan kita gabungkan ya, maksudnya diperkan dengan yang sin setengah X-nya, yang dengan setengah X-nya. Lalu yang 3X kita sandingkan dengan si sin 3X. Nah terakhir gimana? Ada setengah X yang belum dapat pasangan di atas dan 3X yang belum dapat pasangan di bawah. Jadi ada setengah X di atas, ada 3X di bawah. Udah deh, tinggal kita pisah-pisahin limitnya. Jadi ini limit X menuju 0 ada di sini, ini limit X menuju 0 juga ada di situ. Nah, tinggal kita hitung ya. Berarti ini jadinya 1 nih segini. 2 sorry. 1 kali 2 ya. Dikali. Nah, yang berada di sebelah kanan berarti adalah setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 itu berarti setengah kali setengah. Dikalikan dengan, nah yang berada di sini, ini berarti adalah 1. Dikali lagi sama yang ini, limit X menuju 0 dari 3X per sin 3X berarti 1 juga. Nah, dikalikan dengan setengah X per 3X berarti setengah dikalikan dengan 1 per 3. Maka jadinya sama dengan 2 sama setengahnya habis, berarti setengah kali 1/3. Jadinya adalah 1/12. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, kayak gitu. Jadi
sebenarnya banyak banget cara untuk menyelesaikan soal limit. Jadi nggak ada sesuatu yang benar-benar bisa dijadiin pakem gitu. Kalau yang ini tadi, ternyata ketika menuju tak hingga, kita substitusi y-nya sama dengan super X. Tapi kalau yang di soal sebelah kanan, ketika kita bertemu bentuk cos, biasanya memang secara umum, kita akan ubah ke dalam rumus sudut rangkap yang itu, bahwa cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ketemu lagi nanti di video setelah ini ya. Dadah!